Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi mawalah. Amma ba'da, fala haula wala quwata illa billah. Dewan guru yang saya hormati, seluruh siswa-siswi SMK Al-Fatmah yang Allah rahmati. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat melaksanakan kembali kegiatan kerohanian. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini menambah ilmu pengetahuan dan juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustami'an rahimakumullah, pada saat ini saya akan membahas sebagian ayat dari surah Al-Maidah, yaitu dari ayat 90 sampai ke 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pasti khamr, arak atau minuman keras, dan judi, mempersembahkan sembelihan untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji syaitan, maka jauhilah itu supaya kalian beruntung. Dalam ayat ini ada beberapa larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah melarang umat Islam untuk meminum khamr. Khamr ini adalah arak atau anggur, minuman yang memabukkan. Kemudian para ulama menafsirkan khamr ini sebagaimana sabda Nabi adalah segala sesuatu yang memabukkan, kullu muskirin. Setiap segala sesuatu yang membuat mabuk itu termasuk kategori khamr, dan itu harus dijauhi. Dosa besar seorang muslim meminum apa saja yang membuat akalnya hilang. Hari ini banyak ragamnya, dan ini menjadi tantangan bagi kaula muda terutama, untuk menjaga pergaulannya, jangan sampai terjerumus pada pergaulan yang tidak islami sampai meminum khamr atau arak, minuman keras apapun jenisnya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik oleh Allah untuk menjauhi itu, dan Allah sangat melarang hal itu, karena salah satu pondasi agama itu adalah menjaga akal. Menghilangkan akal berarti tidak mensyukuri atas nikmat akal yang telah diberikan oleh Allah. Seorang anak muda, yang seharusnya mereka menggali ilmu pengetahuan, kalau terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik, meminum khamr, tentu sangat disayangkan. Nah, ini perlu ditekankan, diingat oleh diri kalian. Mudah-mudahan tidak
terjerumus pada hal tersebut yang menyebabkan kalian menyesal di kemudian hari. Kemudian yang kedua adalah al-maisir atau judi. Judi ini dewasa ini banyak sekali macamnya ya. Yang marak akhir-akhir ini kan seperti judi online ya, apa disebutnya itu, slot ya. Ragamnya banyak ya. Termasuk juga adalah taruhan ya, judi bola misalkan atau lain-lain. Nah itu juga adalah merupakan dosa yang besar ya. Godaannya banyak sekali mungkin ya dalam gawai yang kita pegang ya, HP yang kita pegang. Hati-hati, jangan mudah mengklik ya. Kita anggap apa menguntungkan kita ya, kalaupun untung itu hanya sesaat, banyak ruginya dan tentu saja dosanya besar. Harus kita pastikan apapun yang kita hasilkan itu adalah pekerjaan yang halal. Beberapa waktu yang lalu kan sempat ramai ya, seperti trading atau apapun namanya lah itu ya, tapi tidak jelas ya, mengiming-imingi orang dengan modal sedikit tapi keuntungan yang banyak ya, di endorse oleh beberapa orang terkenal ya, akhirnya terjadilah penipuan dan lain sebagainya ya. Jangan mudah terpancing dengan keuntungan yang besar. Harus kita pastikan muamalah yang kita lakukan, transaksi yang kita lakukan itu dihalalkan oleh syariat. Kemudian al-ansob, di tafsir al-ansob ini adalah mempersembahkan sembelihan untuk berhala. Praktek ini mungkin di zaman ini kurang populer ya. Di zaman dahulu, zaman jahiliyah, banyak orang menyembah berhala ya, mempersembahkan sembelihannya untuk berhala ya, mengorbankan hewan sembelihan dipersembahkan untuk berhala atau untuk, kalau di Indonesia dulu ya, kalau mau panen misalkan mempersembahkan kerbau gitu ya. Ada yang tenggelamkan di laut dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan yang termasuk dosa besar ya, termasuk kategori syirik akbar ya. Kemudian al-azlam ini ditafsiri oleh para ulama mengundi nasib dengan anak panah. Ini praktek zaman jahiliyah dulu ya. Artinya tatkala mereka ingin melakukan suatu hal, lantas mereka ragu-ragu apakah harus melakukan atau tidak, lantas mereka mengundi nasib dengan anak panah. Di setiap anak panah itu ada 3 anak panah, mereka menuliskan lakukan, jangan lakukan, atau ulangi. Dikocoklah itu, kemudian mana yang keluar anak panah itu, itulah yang menjadi panduan bagi mereka. Kalau yang keluarnya itu lakukanlah, mereka lakukan. Kalau jangan lakukan, tidak mereka lakukan. Kalau yang keluar diulangi, ya ulangi lagi. Nah, sekarang mungkin di zaman sekarang semacam ada ramalan bintang atau apapun itu namanya ya, sebagai panduan dari Kanjeng Rasul. Beliau menyarankan kita tatkala ingin melakukan suatu hal lantas kita bingung apakah itu baik atau tidak akibatnya bagi kita, maka anjuran Rasul adalah beristikharah ya, beristikharah, melakukan sholat sunat istikharah atau setidaknya dengan berdoa kepada Allah meminta pilihan yang terbaik. Lantas kemana hati kita lebih condong, kemana hati kita lebih tenang, nah itulah yang kita lakukan ya, insyirahus sodri ya, ketenangan hati ya, dari setelah melakukan
sholat istikharah itu. Jangan pergi ke dukun paranormal atau apapun ya. Apakah baik atau tidak, itu tidak dianjurkan sama sekali dan termasuk dosa besar. Nah, itu adalah dosa-dosa besar diantaranya yang harus dijauhi oleh kita sebagai umat Islam. Judi, khamr, mempersembahkan hewan buruan kepada berhala, kemudian mengundi nasib. 4 ini adalah perbuatan setan, ya. Perbuatan yang selalu dihembuskan oleh setan kepada umat manusia, ya, agar terjerumus kepada api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 91, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum mutahun. Sesungguhnya setan hanya ingin memasukkan dalam hati kalian permusuhan dan saling benci karena meminum khamr dan melakukan judi, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari sholat. Maka apakah kalian akan berhenti? Ya. Tujuan syaitan menghembuskan godaan untuk minum khamr dan melakukan perjudian tiada lain adalah agar manusia itu saling bermusuhan dan saling membenci. Orang yang meminum khamr ya dalam pengaruh minuman keras, dia biasanya mudah terpancing emosinya, sering berkelahi dan lain sebagainya lah. Banyak hal buruk yang dia lakukan yang tanpa dia sadari. Kalau dia sedang berkendaraan bisa jadi dia kecelakaan, ya banyak hal lah. Atau dia sedang dekat dengan lawan jenis, dia melakukan perzinahan dan lain sebagainya. Itu disebabkan oleh khamr. Kemudian judi juga ya banyak menimbulkan masalah, ya. Orang banyak berhutang ya, demi judi, ya. Terlilit hutang karena judi, bangkrut karena judi yang padahal keuntungannya tidak seberapa. Dan yang lebih parah dari itu sebetulnya setan ini ingin menjauhkan manusia dengan khamr dan judi itu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka lalai atas siksa Allah, lalai akan ibadah kepada Allah, wa 'anis shalah, dan lupa salat. Ya. Padahal salat itu adalah tiangnya agama. Ya. Padahal salat itu adalah hal yang sangat wajib dilakukan oleh umat Islam. Kalau umat Islam sudah seorang muslim misalkan melakukan judi, khamr, yakinlah sholatnya itu akan berantakan, ya, tidak selesai. Bagaimana mungkin dia bisa sholat dengan benar kalau dia dalam pengaruh minuman keras atau alkohol? Nah, itu diantara keburukan judi dan khamr itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, ayat ke-92, wa atii'ullaha wa atii'ur rasula wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Dan taatlah kalian kepada Allah, taatilah utusan Allah, dan hindarilah perbuatan-perbuatan keji. Apabila kalian berpaling dari peringatan Allah itu dan Rasulnya, maka ketahuilah sesungguhnya Rasul kita, utusan kita hanya berkewajiban menyampaikan sejelas-jelasnya. Dalam ayat ini Allah kembali mengingatkan umat Islam untuk taat kepadanya,
taat kepada Rasulnya. Di antara praktek taat kepadanya adalah menghindari apa yang dilarang. Di antaranya yang tadi kita bahas itu, ya, minuman keras, judi, mengundi nasib, ya, menyembah berhala. Itu adalah hal-hal buruk yang harus kita tinggalkan. Ya, sebetulnya tanpa ada larangan dari Allah sekalipun, akal kita, kalau akal yang sehat, tentu mengetahui efek negatif dari hal-hal tadi, ya. Kalau menggunakan akal yang sehat, tidak ada orang yang sehat akalnya mengatakan bahwa minuman keras itu baik. Tidak ada orang yang sehat akalnya mengatakan bahwa judi itu menguntungkan, dan seterusnya. Makanya ajaran agama Islam itu yang mudah dipahami dan memang sejalan dengan akal sehat kita. Apabila kita menggunakan akal kita untuk kebaikan, apabila akal kita benar-benar sehat, ya. Nah, karena itu ada hal-hal keji yang pasti banyak madorotnya, pasti banyak efek negatifnya. Sebagai muslim yang taat, ya, seharusnya kita menjauhi itu atas dasar taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Selanjutnya Allah berfirman, fa in tawallaitum, tapi apabila kalian berpaling, kalian tetap melakukan dosa, ingatlah sesungguhnya utusan kami, utusan aku, kata Allah, hanya berkewajiban menyampaikan sejelas-jelasnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah menyampaikan wahyu kepada umat Islam, larangan dari Allah tentang hal-hal tadi, ya. Apabila dia tetap melakukannya, ya, maka dosanya, akibat buruknya ditanggung oleh diri sendiri. Tidak ada dosa atas Rasulullah karena sudah menyampaikan. Nah, itulah diantara beberapa hal yang perlu kita ingat. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk menghindari hal-hal yang tidak pantas kita lakukan sebagai umat Islam, senantiasa membimbing kita untuk taat kepadanya, untuk meningkatkan ketakwaan kepadanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahi kita rahmat dan kesehatan. Itu kiranya materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kealpaan. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma ya Rabbana ya Karim ya alamin ya khairan nasirin, ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li ashabina wa aqribaina wa ahlina wa jami'al muslimin. Allahumma ja'alna wa ahlana sabana dzurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa ahli dhair. Innaka waliyyu kulli khair wa mu'til li kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.